Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari akidah akhlak, melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai sopan santun dalam bertetangga. Kemarin kita sudah mengetahui adab-adab apa saja atau aturan apa saja yang harus dilakukan dalam bertetangga. Sekarang mari kita simak sopan santun seperti apa saja yang harus dilakukan dalam bertetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya dekat dengan kita, tempat tinggalnya yang paling dekat dengan kita. Tentunya jika kita tertimpa musibah, sakit, ataupun mengadakan acara, tetanggalah yang lebih tahu, terlebih dahulu, dan yang lebih dulu membantu kita. Tentunya ketika kita memerlukan bantuan pun kita memerlukan atau akan terlebih dahulu untuk menghubungi tetangga karena merekalah orang yang terdekat dengan kita. Dalam bertetangga tentunya kita harus menciptakan situasi yang bersahabat, baik di rumah, di jalan, dan di tempat umum lainnya. Oleh karena itu, kita harus memiliki sopan santun dalam bertetangga. Sopan santun adalah sikap yang baik, sikap saling menghormati, juga menghargai kepada tetangga. Tentunya kita pun harus memiliki etika ataupun adab yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Jika kita memiliki sopan santun yang baik, bersikap atau berperilaku yang baik, tentunya tetangga pun akan menghargai kita. Sopan santun dalam bertetangga itu adalah sebagai berikut diantaranya. Yang pertama adalah harus saling menghormati dengan tetangga. Contohnya, kita menyapa ketika berjumpa di jalan, mengucapkan salam ketika bertemu, itu merupakan sopan santun ataupun sikap yang harus kita miliki dalam bertetangga. Karena jika kita sering menyapa ataupun mengucapkan salam, tentunya mereka akan merasa senang. Yang selanjutnya adalah jika berbahagia, kita memiliki acara, memiliki rezeki yang lebih, maka undanglah tetangga kita untuk berbagi kebahagiaan itu. Jika kita memiliki acara, ada pengajian ataupun syukuran, maka undanglah tetangga terdekat kita. Kemudian jika tetangga kita mendapat kebahagiaan, kita pun ucapkanlah selamat kepada tetangga kita. Dan jika kita diundang pun kita datangi. Ketika tetangga berbahagia pun, maka sepantasnya kita ikut bersyukur minimal dengan mengucapkan alhamdulillah dan ucapkanlah selamat kepada tetangga kita. Yang selanjutnya, hendaknya kita memiliki sikap yang sopan, baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan kita. Kemudian, bantulah tetangga kita yang kekurangan dan kesusahan. Jika mereka memerlukan bantuan, maka jika kita mampu sudah sepantasnya kita membantu mereka. Begitupun, jika mereka sakit ataupun sedang kesusahan, maka hendaknya kita menjenguk dan membantunya. Karena hal seperti itu akan menimbulkan rasa kasih sayang dan saling menghormati antar tetangga. Yang selanjutnya adalah bersikap dan berbuat adil dengan tetangga serta menepati janji. Maksudnya jika kita memiliki janji dengan siapapun itu, apalagi misalkan dengan tetangga, orang yang dekat dengan kita, maka sudah sepantasnya kita menepati janji kita. Jika kita memiliki makanan yang berlebih, maka berbagilah dengan orang-orang sekitar, terutama dengan tetangga kita. Karena Rasul pun dahulu ketika memasak maka airnya yang dibanyakan. Agar apa? Agar Rasul dapat membagi makanannya dengan tetangganya. Itulah adab atau sikap sopan santun yang harus kita miliki dalam bertetangga. Tentunya jika kita berusaha untuk memiliki sikap-sikap tersebut, kita akan merasa tenang, nyaman dalam bertetangga. Berbeda jika kita bersikap seenaknya, kemudian tidak mau menolong, tidak saling menghargai, tentunya tidak akan nyaman kita berada di rumah. Kemudian tidak akan nyaman kita berkomunikasi dengan tetangga kita karena kita tidak memiliki sikap yang baik. Anak-anak, sekian yang dapat disampaikan. Jika ada yang tidak dimengerti silahkan untuk ditanyakan. Sekarang Ibu minta tolong anak-anak kerjakan
Latihannya halaman 81-82 bagian A dan B-nya saja. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Ditunggu tugasnya hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.